Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana di channel YouTube PKM Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu yang berkaitan dengan mahasiswa dan pasca kampus juga ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya public speaking untuk mahasiswa. Jadi di sini saya telah mengundang salah satu narasumber yang narasumber ini saya rasa sangat berkompeten untuk menjelaskan mengapa public speaking ini sangat penting bagi mahasiswa, terutama nanti ketika lulus kuliah. Jadi narasumber ini adalah saya memanggilnya itu Kando Warisan, lulusan dari Unsri Fakultas Pertanian yang sekarang bekerja sebagai Brand Manager Brand Academy dari Ruang Guru di Kota Palembang. Baik, marilah kita panggil Kando Warisan untuk datang ke meja. Oke. Selamat datang, Doh. Halo. Sehat, Doh? Alhamdulillah sehat. Secara fisik sehat. Kita sore ini ngobrol-ngobrol dulu. Oh, boleh. Masalah tadi yang saya sampaikan mengenai pentingnya public speaking. Oke. Biasanya kan Kando nih sering bahas masalah bola ya. Tapi sore ini kita bahas masalah public speaking dulu. Karena public speaking ini penting. Selain podcast ini untuk hiburan, juga untuk mengedukasi teman-teman yang menonton. Oke. Betul enggak, Doh? Benar. Jadi kalau kita berbicara tentang public speaking, Iya. jadi emang kita nggak akan pernah lepas dari peran public speaking itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena Benar. memang public speaking itu jadi senjata utama orang untuk dia bisa komunikasi sama orang, sama lawan bicaranya, sama rekan kerjanya, atau yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi di zaman sekarang ini kan kita diserbu oleh kemajuan teknologi gitu kan. Kemajuan AI dan lain-lain. Tapi AI ini tidak bisa menggantikan public speaking. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang AI, salah satu kemampuan yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh adanya AI adalah kemampuan Public speaking. Karena concern dari public speaking pun kita harus berbicara dua arah, bukan cuma dengan satu arah pembicaraan. Oh, benar. Saya sepakat gitu. Jadi mungkin seberapa penting sih public speaking ini, Dong? Bisa dijelasin Oke. untuk mahasiswa dan juga mungkin untuk bukan mahasiswa ya. Karena public speaking ini penting untuk semua gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang pentingnya public speaking, saya pastikan bahwa public speaking itu penting ya. Ya. Karena pertama, ya kita hari ini juga bisa berbicara, bisa komunikasi, bisa ngobrol, itu juga karena ada basic dasar dari public speaking. Dan kalau kita balik ke apakah penting buat mahasiswa, tentu sangat penting. Banyak yang menganggap bahwa kemampuan public speaking ini adalah kemampuan yang biasa saja. Iya. Padahal nyatanya public speaking adalah kemampuan yang wajib dimiliki. Wajib Dimiliki karena pra dan pasca kampus kita akan selalu dihadapkan dengan kemampuan-kemampuan public speaking. Oh. Bukan sunnah. Oh, bukan. Kalau aja nggak punya kemampuan public speaking boleh gitu. Nggak, jadi Wajib ya. semua orang, semua profesi, dan semua yang akan dilakukan itu memang berkaitan dengan public speaking. Dalam lingkup pekerjaan kita akan ketemu dengan orang, lawan bicaranya kita. Ya, kita akan berhadapan dengan mereka. Kita bisa menyampaikan pendapatnya kita bisa menyampaikan idenya kita, gagasannya kita. Ya kalau misalkan kita punya kemampuan public speaking yang bagus, kita akan terbalut dengan sangat baik dan kita akan sampai ke audiensnya kita. Oh iya benar sih. Tapi kadang banyak mahasiswa yang mengabaikan ya pentingnya public speaking ini, benar nggak? Banyak. Jadi secara pengalaman pun dulu. Iya, pengalaman Kando mungkin. Kebetulan kan di cabang pun kita sebagai tim rekrut ya. Jadi Di Brand Academy. di Brand Academy. Iya. Jadi ketika sebagai tim rekrut, apa yang kita lakukan pertama kali? Iya. Pada saat rekrut orang, yang kita lakukan adalah kita wawancara orang. Kita ngobrol sama orang. Menghipnotis gitu ya. Gitu kan? Dan pada saat berbicara dengan orang dan interview sama orang itu, yang kita lakukan pertama kali penilaian public speaking. Penilaian public Mulai speaking. dari bagaimana gestur dia membawakan apa yang akan dia sampaikan, intonasi yang akan dia keluarkan, Oh, dan kepercayaan diri dia untuk tatap mata lawan bicaranya.
Nah ini yang terpenting. Banyak yang nggak percaya diri untuk tatap mata lawan bicaranya ketika dia berbicara dengan lawan bicaranya. Iya, iya. Tidak percaya diri karena ngerasa bahwa aku punya kemampuan public speaking yang kurang. Kemudian ngerasa bahwa ketika tatap mata lawan bicaranya ngerasa aku kalah mental duluan. Nah itu yang harus disiapkan sih sebenarnya. Dan banyak yang belum ngerasa bahwa itu penting. Oh, berarti penting juga untuk cari kerja gitu nih. Sangat penting. Ya. Jadi saya pernah interview salah satu kandidat yang memang punya nilai kumulatif yang oke ya, bisa dibilang hampir bagus, sempurna. Hampir sempurna. Tapi ketika kita interview pertama, boleh dong coba kenalin namanya siapa, kemudian pengalamannya apa. Dia tidak menjelaskan itu dengan sangat menarik. Apa yang kita lakukan? Tidak akan lama interview akan berjalan. Jadi saya pribadi akan langsung, ini kita harus segera perbaiki. Kita harus segera cut off untuk lanjutkan ke next kandidat selanjutnya. Saya pikir public speaking cuman berguna untuk pembicara, untuk motivator gitu. Dalam konteks pekerjaan itu sangat penting. Jadi bahkan ada yang secara bentuk instruksi, karena kemampuan komunikasinya kurang, apa yang disampaikan dan apa yang diharapkan dari tujuan itu nggak sampai. Jadi misal ada yang minta untuk kerjakan A, karena pada saat menginstruksikan itu tidak dengan komunikasi yang baik, jadi yang lawan bicaranya pun lebih ke ini instruksinya apa sih? Jadi dibuat bingung sendiri kan. Iya, benar. Kenapa nih Mas Maulana? Tertarik dengan public speaking atau seperti apa? Menurut saya ya tertarik bahas ini di sini ya, public speaking ini menurut saya penting gitu. Karena kita lihat di zaman sekarang Gen Z gitu ya. Gen Z kan terkenal dengan orang-orang yang, bukan saya ngatain Gen Z introvert ya, jadi kebanyakan memang gitu kan, nggak mau tampil di depan umum, maunya dari belakang gitu kan. Jadi begitupun mereka misal daftar kerja, itu mereka kalau bisa nggak timbul di publik. Nah ini kan jadi sedikit kebingungan dari saya, kenapa seperti itu? Apa mereka nih nggak mau belajar public speaking gitu kan? Nah jadi di sini mungkin saya mau mengedukasi lah teman-teman kan, betapa pentingnya public speaking ini untuk kehidupan mahasiswa dan pasca kampus. Sebenarnya kalau kita berbicaranya konteks ke mahasiswa, saya pastikan bahwa kemampuan utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu adalah kemampuan public speaking. Karena dia bakal dihadapkan dengan siapa? Dia akan dihadapkan dengan lingkungan-lingkungan yang notabene dia akan selalu komunikasi sama orang. Selesai dia nulis yang namanya skripsi, kan ada yang namanya seminar proposal kan. Nah kemampuan public speaking yang bagus lah yang akan mampu menyelamatkan dia sebenarnya. Selain data-data yang memang sudah bagus sudah bagus. Kemudian setelah di situ pun pada saat konsultasi sama dosen, ketika dia punya kemampuan public speaking yang bagus, itu akan menjadi daya tarik tersendiri juga untuk dosen gali lebih dalam lah tentang apa yang memang dia teliti, apa yang memang sedang dia persiapkan dari penelitiannya. Lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang penting nggak penting, sangat penting. Kemampuan public speaking itu dimiliki oleh mahasiswa ataupun selain mahasiswa juga wajib sih sebenarnya. Lebih gitu. Pengalaman Kando untuk pernah ada menghadapi orang-orang yang public speakingnya kurang gitu? Pernah. Jadi kalau boleh diceritain, berhadapan dengan orang yang punya kemampuan public speaking yang bisa kita bilang ya masih fase belajar, itu sering ditemukan pada saat interview calon staff di cabang. Ya, jadi kita pada saat interview orang, ya sempat saya bilang di awal bahwa yang kami lihat pertama kali adalah cak mana cara ngomong. Ya kan? Oke, dia bawa CV yang bagus, kumulatif yang oke, lulusan tercepat, tapi ketika dia gagal mendeskripsikan diri dia dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan gestur tubuh yang baik, dan tidak menarik untuk kita cari tahu lebih dalam tentang bagaimana dia dapat kumulatif yang tinggi, ya maka mohon maaf, tolak. Ya kita lanjutkan ke step selanjutnya deh. Ada tahap selanjutnya. Ya tahap selanjutnya adalah kita panggil yang kedua. Karena itu pengalaman ya. Itu pengalaman dan saya pribadi itu merasakan coy. Jadi pernah ngalami pada saat interview di salah satu perusahaan. Nah jadi pada saat interview itu karena
interviewernya tertarik dengan penjelasannya kita, Ya. ternyata mereka nggak melihat background pendidikannya dari mana, lulusannya apa. Dia lebih ke, oh anak ini punya experience yang bagus, punya kemampuan komunikasi yang bagus, dan ini cocok untuk jadi bagian tim. Dan itu terjadi. Gitu. Dan sejauh ini pun sama. Waktu diminta untuk jadi kepala cabang, salah satu cabang di Brand Academy. Brand Academy, Ya. dan itu buka cabang baru. Ya. Otomatis kan kalau misalkan kita buka cabang baru, kita harus hire MT, harus hire pengajar, harus hire staff, OB, security, dan kita harus berhadapan dengan orang-orang yang notabene dia lebih tinggi dari kita secara umur dan lain-lain. Atau kita harus hire anak-anak yang baru lulus. PR yang terjadi untuk anak-anak yang baru lulus adalah mereka gagal untuk memberikan kesan pertama yang baik ke interviewernya mereka. Dan itu terjadi. Ya, saya pernah tolak anak lulusan Komlot IPK yang memang bisa dibilang oke dari salah satu kampus ternama. Ya. Tapi pada saat menjelaskan siapa dia menjelaskan itu dengan terbata-bata. Oh. Entah itu karena takut, entah itu karena grogi, atau karena memang ada hal-hal lain yang kita nggak tahu. Oke. Dan kami sepakat satu tim yang terlibat dalam interview itu, kita sepakat untuk tidak melanjutkan. Tidak Karena memang melanjutkan. kita butuh komunikasi itu. Ya. Apalagi basic yang harus dia dipegang dia nanti adalah bidang-bidang marketing. Berkaitan dengan marketing. Ya, harus ketemu orang. Harus ketemu orang. Kan? Depan ketemu dengan siswa-siswa. Dengan siswa. Jadi semakin dia punya kemampuan komunikasi yang baik, semakin dia akan punya daya tarik. Lebih ke situ. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwasanya public speaking itu memang sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Bahkan kebetulan saya kan kalau secara latar belakang pendidikan kan beda, Mas. Jadi saya Latar latar belakang Anda apa? pendidikan kan di perikanan ya. Perikanan pertanian. Fakultasnya pertanian. Oh, Tapi lebih tertarik ke ke komunikasi. Dan alhasil juga harusnya fisip dong. harusnya fisik. Makanya kalau misalkan punya kesempatan untuk lanjut ke pendidikan, pengennya sih ambil komunikasi. Biar memang kita coba kembangkan bakat yang kita miliki lah, kemampuan yang kita miliki. Dan itu memang terjadi dari kuliah pun yang terjadi seperti itu. Oh, Kita di luar konteks, alhasil ikutnya lomba debat, ikutnya lomba pidato, sukanya ikut forum, dan alhasil ya kerja pun harus keluar dari jalurnya. jalur jurusan Harus tadi. jurusan, dan saya belum pernah kerja di jurusan yang sama saya. Merasa salah jurusan nggak ketika kuliah? Kalau jurusan sih saya pikir merasa salah sih. Merasa salah. Merasa salah, tapi tidak terlalu salah ya Bapak Ibu. Tapi untungnya walau merasa salah, tapi bisa diperbaiki dengan keahlian yang lain tadi, ya, kemampuan yang lain tadi. Itu yang diharapkan. Kemampuan public speaking. Itu yang diharapkan. Makanya saya heran kalau anak-anak yang notabene dia ambil jurusan yang tidak terlepas dari komunikasi, tapi gagal untuk mendeskripsikan komunikasi itu dengan baik. Ya, anak-anak yang memang notabene punya, kan banyak yang beranggapan bahwa kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking itu harus ditunjang oleh good lookingnya seseorang, ya kan? Kok gitu? Faktanya kan enggak. Oh. Banyak orang yang nggak percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak, ngobrol dengan orang banyak. Karena apa? Karena ngerasa bahwa penampilanku nggak baik. Karena aku bukan good looking. Aku jelek misalkan, atau aku punya kulit yang eksotis misalkan. Padahal faktanya bukan di situ. Banyak orang yang secara fisik kekurangan tapi kemampuan public speakingnya bagus. Banyak orang yang look luarnya oke banget tapi kemampuan public speakingnya juga kurang. Dan itu terjadi. Ya itu teman-teman dari Kando Warisan ya, memang public speaking itu sangat penting. Jadi yang buat saya penasaran itu satu, tadi jurusan perikanan, fakultas pertanian. Tapi ketika kuliah sering lomba debat, juara debat. Nah, di sini mungkin teman-teman juga bertanya gitu, kenapa itu bisa terjadi? Ketika kuliah itu apa namanya ya? Mungkin apa motivasinya ketika sudah masuk perikanan? Kan harusnya fokusnya ke pertanian. Malah pindah alur. Gitu. Menarik ya sebenarnya kalau misalkan kita harus bahas masa lalu ya. Karena gini, sebenarnya dulu sebelum nyemplung lah, kalau bahasa saya nyemplung ya, atau kita terjun ke bidang yang pernah saya geluti, debat, kemudian komunikasi sama orang dan lain-lain, pernah muncul pertanyaan dari orang tua. Jadi bapak yang sempat tanya,
kan izin untuk Pak ikut lomba debat ya. Debat apa? Debat sosial politik. Loh, kamu kan anak perikanan, emang di perikanan ada perdebatan? Nah itu jadi Iya, pertanyaannya. mau berdebat dengan ikan. Itu kan konyol kan sebenarnya. Benar-benar. Tapi karena memang secara basic saya suka komunikasi. Oh. Secara basic saya suka komunikasi, dan dari kecil, dari SD pun memang sudah sangat suka dengan komunikasi. Yeah. Untuk tampil di depan orang banyak, untuk ngobrol dengan orang-orang yang notabene mereka punya kepentingan, kita punya kepentingan. Dan itu sudah terjadi dari kecil sebenarnya. Oh. Jadi secara tidak langsung dari kecil pun udah tahu kalau saya sukanya komunikasi. Nah, makanya pada saat kuliah sudah mulai menemukan kemana sih badan ini akan dibawa. Oh, benar. Jadi gitu. Jati dirinya kita udah mulai paham kan. Makanya hal yang dicari adalah oke, aku harus ikut organisasi yang pertama. Di organisasi aku harus belajar apa? Aku harus belajar tentang bagaimana kemampuan komunikasi ini dikembangkan. Nah, di situ kita coba ikut lomba. Nah, lomba pertama ditertawakan orang. Jadi karena kita belum punya pengalaman, kita cuma modal nekat, modal percaya diri bahwa kita punya kemampuan. Nyatanya masih nol besar pada saat itu kan. Dan ternyata semakin kita telusuri, semakin kita sering mencoba, semakin kita perbanyak komunikasi sama orang, kita semakin suka. Dan itu terjadi. Yeah. Semakin matang kita dalam konteks komunikasinya. Gitu. Oke, benar teman-teman. Jadi public speaking bagus, jurusan berbeda, tapi sekarang mampu menjadi brand manager di salah satu brand academy by Ruang Guru di Kota Palembang. Gitu. Jadi mungkin teman-teman penasaran. Jadi bagaimana dong tadi cara kita ketika kuliah itu belajar gitu. Kita kan nggak punya kemampuan public speaking. Kita harus kemana gitu? Mungkin belajarnya di mana, apa yang harus kita ikuti, mungkin list apa tiap hari itu yang harus kita mungkin tonton. Mungkin tips and triknya lah gitu. Oke, kalau untuk tips and trick ya, Kalau misalkan kita berbicara tentang public speaking itu, sebenarnya public speaking adalah kebiasaan. Jadi, karena banyak orang yang anggap bahwa public speaking adalah kemampuan yang notabene dibawa dari lahir. Nyatanya kan enggak. Kita lahir semuanya sama-sama nangis dulu. Nggak bisa ngomong langsung kan? Iya benar. Nah jadi kalau kita ngomong cak mana sih kak biar bisa public speaking yang bagus, cak mana sih biar kita ngerti tentang public speaking dan lain-lain, kebiasaan. Kita harus membiasakan dulu bahwa menyadarkan diri kalau public speaking itu penting. Ya. Biasakan dulu. Tapi gini dong. Bagaimana cara membiasakannya? Pertama, sukai apa yang akan kamu kerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kita udah suka dengan apa yang kita kerjakan, kita pasti akan maksimal. Nah, setelah kita kerjakan dengan maksimal, pasti kita pengen banget menyampaikan itu ke orang lain kan. Antusiasnya kita kan dapat kan. Nah, ngobrol kayak gini pun kalau misalkan memang kita punya antusias, ya komunikasinya kita bakal dapat, public speakingnya kita bakalan kena. Semua orang dibekali dengan public speaking kok. Kita dari kecil sudah menerapkan public speaking. Ya, benar. Warung ada korek api dah. Nah, ini pun sudah public speaking sebenarnya kan. Ya, atau kita naik angkot. Tujuan mana mas? Tujuan Jakarta Bandung. Kita udah ngobrol sama orang. Itu pun sudah public speaking sebenarnya. Jadi setelah kita biasakan, kita coba. Nah, kita cobanya dengan apa? Kan banyak media yang bisa dilakukan. Bisa TikTok, bisa YouTube, bisa lain-lain. Nah, itu coba ditonton. Semakin banyak kita lihat tontonan-tontonan yang mereka menggunakan bahasa-bahasa yang menarik, bahasa-bahasa terbaru, kita akan punya kosakata baru. Pikiran kita akan terbuka dan akan terdistrak. Kita bakal punya kosakata yang baru dan kita akan mencoba itu. Dia perlahan akan alam bawah sadar kita akan mengiyakan bahwa itu menarik, itu bagus, itu oke. Wah kayaknya ini oke deh. Nah itu yang harus dibangun sih sebenarnya. Mental. Orang yang akan terjun ke public speaking wajib punya mental yang bagus. Tapi bukan berarti mereka yang nggak punya mental nggak berani di public speaking, nggak juga. Ya. Jadi kalau Mas Maulana, kalau untuk pengalaman di public speaking kira-kira seperti apa Mas? Public speaking. Kalau pengalaman public speaking dulu pernah waktu masih kuliah itu ikut lomba debat pertama kali. Dan alhamdulillah langsung dapat juara. Mantap lah. Tapi memang passionnya bukan ke arah situ ya. Jadi
nggak mau dilanjutin gitu. Oke. Jadi nggak ada misalnya kalau orang-orang gitu kan, ketika dia udah juara pengen ikut lomba lagi, lomba lagi, lomba lagi. Tapi saya rasa kayaknya passion saya bukan di sini. Menang lomba pun karena mungkin dua teman saya yang lebih menguasai panggung gitu kan. Nah, Tapi jadi kalau misalkan, kalau misalkan kita berandai-andai bahwa public speaking itu penting nggak kalau menurut Mas Maulana? penting. Penting ya, kenapa? Mungkin teman-teman silakan tonton video saya Oh. sebelumnya. Oke. 4 video sebelumnya. Perhatikan public speaking saya. Bagus nggak? Masih belepot kan? Itu karena apa? Karena memang public speaking saya itu memang belum begitu bagus. Oke. Tapi di sini saya mencoba untuk membiasakan diri saya untuk ngobrol. Kalau kayak ini kan kita ngobrol, saling saling ngobrol gitu. Jadi ketika saya sudah mulai terbiasa ngobrol, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, tapi kalau pengalaman yang lain, public speaking itu penting. Saya buka usaha. Oke. Buka usaha. Nah, itu kan ada karyawan. Nah, ketika kita tidak bisa bicara, maka apa yang akan kita arahkan untuk pegawai kita gitu kan? Masa kita mau menyampaikannya dengan yang tidak mereka pahami? Nah, jadi di sini public speaking itu menurut saya ya penting. Benar apa kata Kando tadi? Nah, dimanapun, kapanpun, apapun pekerjaannya, public speaking itu penting, gitu. Artinya memang kita satu pemikiran lah ya. Iya. Public speaking itu emang penting. Dimanapun, kapanpun, apapun. Karena semuanya akan berhubungan dengan public speaking. Ya, Apalagi terutama tadi saya kan nggak punya pengalaman sampai ke tahap wawancara dalam dunia kerja. Karena biasanya dulu sebelum saya buka usaha itu saya sering ditolak kan, nggak ditolak. Ini nggak pernah sampai tahap wawancara. Jadi nggak tahu kalau ketika wawancara itu perlu public speaking yang bagus gitu. Mungkin teman-teman juga tahu, mungkin teman-teman juga seperti saya kan nggak tahu kalau ternyata public speaking itu penting. Ketika kita wawancara kita harus ngomong yang bagus sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Benar. Percuma kita punya pengetahuan yang bagus, tapi kita tidak bisa menyampaikan apa yang kita tahu tadi melalui public speaking. Gitu. Benar. Karena memang kalau kita balik lagi ke konteks wawancara kerja ya, mungkin dari tahun 2020 deh, 2020 saya sudah mulai terlibat di tim rekrut di tempat saya bekerja. Jadi ketika kita itu ngerekrut orang, ya balik lagi memang ada pernah satu kejadian, mungkin fresh graduate lah ya, yang memang belum pernah interview dan lain-lain. Kita interview, kita ngobrol. Jadi semakin kita lihat matanya, semakin kita ajak ngobrol, dia semakin nunduk dan akhirnya dia pulang. Dan dia izin sama kita, Pak izin ya untuk tidak melanjutkan. Jadi kayak lebih ke kena mental duluan. Nah, hal yang paling sulit sempat saya katakan bahwa sulitnya nak ngobrol sama Wong, tapi kita berani tetap matanya lawan bicara. Tidak semua orang bisa itu. Tidak semua orang percaya diri dengan concern itu. Mungkin dari 10 ada 3 atau 4 orang yang akan berani melakukan itu. Nah, jadi dalam public speaking itu PR terbesar orang itu adalah ngomong sama orang tapi tetap mata lawan bicaranya. Kalau bahasa sederhananya adalah eye contact ya. Eye contact. Nah, jadi orang yang ngomong berdua tatap mata lawan bicara itu akan berbeda rasanya ketika kita ngomong dengan orang tapi mata kita kemana-mana. Nah, cobalah itu. Ke atas, ke samping, ke bawah, ke samping, atau bahkan kita nunduk. Nah, itu hal yang harus mulai dihilangkan dari orang-orang yang pengen belajar public speaking. Banyak yang beranggapan bahwa itu hal sepele, tapi itu bukan hal sepele. Apalagi pada saat interview kerja. Interview kerja, kita interview tapi kita nunduk kayak ini, tidak akan dilanjutkan sampai tahap selanjutnya. langsung peserta selanjutnya dong. Karena kalau pada saat interview kerja yang kita lakukan adalah ya memang kita harus cari kandidat yang punya kemampuan komunikasi yang baik dulu. Untuk apa? Dia bakal bergabung dengan tim. Dia akan include ke timnya kita.
dan dia akan bekerja bersama dengan timnya kita. Ya. Nah, kalau secara komunikasi pun dia udah gagal duluan, ya kita yang repot dong. Ya kan, kita yang repot. Udah kita harus punya tanggung jawab ngebentuk dia punya komunikasi yang bagus, dia harus menyesuaikan dengan targetnya dan lain-lain, itu bakal repot. Oke. Dan repot banget malahan. Sangat-sangat sepakat aku ya. Sepakat bener. Dan hampir semua perusahaan sih memang membutuhkan mereka yang punya kemampuan komunikasi. Baru setelahnya ditunjang dengan kemampuan-kemampuan lain. Yang lain. Punya kemampuan komunikasi yang bagus, ditunjang dengan leadership yang bagus, analisa yang bagus, Excel yang bagus, maka dia akan jadi ya yang dia mau lah. Bener. Penasaran nih, kemarin ketika Kando kuliah, nggak mungkin ya public speaking bagus itu nggak ditunjang dengan organisasi yang bagus juga. Gitu. Penasaran ya, organisasi apa aja yang Kando ikuti? Mungkin teman-teman di kampusnya ya ada organisasi yang sama gitu, mungkin bisa ikuti jejak Kando Warisan. Jadi kalau kita ngomongin organisasi, mungkin aku sekalian endorse organisasiku lah ya. Boleh. Terjun organisasi di kampus itu semester 4 dan ikut organisasi dari pertama masuk sampai lulus itu cuman di Unsri Riset dan Edukasi. Atau Yurit. Jadi sebenarnya di Yurit lah kemampuan-kemampuan itu terbentuk. Kita memang suka dengan komunikasi, kita ditemukan dengan lingkungan yang support akan kemampuannya kita, dan kita dikasih challenge untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya kita. Nah, jadi Yurit jadi tempat pertama pengembangan komunikasi dan lain-lain. Itu Yurit ini sejenis organisasi apa, Do, kalau di kampus-kampus? Kalau di Unsri sih lebih ke riset dan edukasi ya. Ya, riset lebih dan ke pengembangan soft skill. Jadi memang di Yurit itu kita nanti bakal diajarkan banyak hal lah. Ya. Kamu suka komunikasi ada bidangnya, kamu suka karya tulis ada bidangnya, kamu suka debat, public speaking lain-lain juga ada bidangnya. Kamu suka dengan programmer juga ada bidangnya. Jadi emang lebih ke pengembangan diri sih tepatnya. Nah, jadi di Yurit itulah kita dikembangkan, dibesarkan, dibentuk dan akhirnya jadi. Nah, walaupun memang kita perlu berjuang juga untuk sampai di titik itu. Mungkin teman-teman berpikir, tadi ada KTI, Do. Saya nggak bisa public speaking, mending saya ikut KTI aja. Itu pemikiran yang harus segera kita luruskan ya. Karena gini, orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik, otomatis dia punya kemampuan menganalisa dan menerapkan apa yang akan dia sampaikan dalam bentuk tulisan. KTI kan tulisan. Kalau lomba KTI tidak terlepas dari dia akan memaparkan itu ke orang banyak. Memaparkan? Iya dong. Nggak langsung dinilai juara gitu? Jadi kalau misalkan tadi padahal kesempatan saya mau masuk gitu aja. Enggak. Jadi kalau karya tulis ilmiah, pada saat lomba itu kita diminta untuk paparan juga. Jadi kita udah tulis pendapatnya kita di situ, nanti kita paparkan dan kita paparan depan juri. Sama dong, butuh kemampuan komunikasi, butuh kemampuan meyakinkan orang. Balik lagi kemana? Public speaking lagi yang balik ke awal. Benar. Jadi saya bingung ini mau ngarahkan public speaking itu nggak penting itu gimana? Jadi kalau bahasa Palembangnya, public speaking itu memang yang tidak penting. Nah, jadi emang kita tidak akan pernah bisa lepas dari situ. Bugunonian kalau bahasa Palembang. Bugunonian. Dan banyak orang yang akhirnya menyesali karena tidak belajar banyak hal tentang kemampuan dia berkomunikasi. Ya, ketika dia punya kesempatan untuk belajar. Kita komunikasi dengan setara di atas kita, kemudian di bawah kita, secara umur itu pun sebenarnya dipelajari dalam konsep public speaking. Bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita meyakinkan, bagaimana kita coba untuk memasukkan tujuannya kita ke orang. Kan kalau misalkan komunikasinya gagal juga pasti orang nggak bakal tertarik juga. Apalagi ya kita yang terjunnya di dunia marketing, pendidikan ya. Bahkan seorang petani pun butuh public speaking. Semuanya butuh public speaking. Aku kalau dibilang saya mau jadi petani aja nggak, biar nggak bicara sama orang lain. Aku kalau dibilang orang kayaknya pengen ada orang yang nentang kalau public speaking itu nggak bener-bener. Jadi kita diskusinya lebih enak. Ya, aku mau nentang itu sekarang. Mau cari ini selo di mana itu mau cari sela
public speaking itu nggak penting. Nggak akan pernah ketemu. Nggak akan. Jadi orang yang bilang kalau Kak public speaking itu tidak penting, ayo kita ngobrol deh, ya kan? Concernnya seperti apa, latar belakangnya apa, yang dibahas apa, semuanya akan tetap balik lagi ke public speaking. Kita ketemu orang juga public speaking, kita nego sama orang juga akan memanfaatkan kemampuan public speaking. Kita coba untuk meyakinkan calon mertua juga mungkin akan butuh kemampuan public speaking yang bagus juga kan. Kalau kita ngomong depan mertuanya kita belepotan juga pasti mereka udah Ya. Tadi kita bahas public speaking untuk pekerjaan doh. Sekarang ternyata public speaking juga berguna untuk menghadapi calon mertua gitu. Lebih jauh. Misal kita terbata-bata ngomong depan calon mertua, kemungkinan besar apa? Ayo nggak usah kau sama dia. Udah pacak ngomong. Kayak jalan kemana-mana gitu. Iya. Aduh bingung ini. Aku mau ngarahin public speaking itu nggak penting itu. Mau diarahin. Nggak akan bisa. Jadi public speaking itu akan tetap jadi kebutuhan utama. Walaupun di zaman yang sudah serba AI, sudah bisa komunikasi lewat chat GPT misalkan. Tapi kan komunikasinya bukan komunikasi secara langsung. Tapi komunikasi yang orang bisa mendeskripsikan itu dalam bentuk apapun. Ya. Kalau menurut saya juga di tengah kemajuan AI yang semakin pesat, saya rasa public speaking adalah ilmu yang tidak bakal tergerus. Tidak akan pernah bisa Benar tergantikan. Kecuali untuk jadi voice over ya. Nah, kalau untuk pengisi suara mungkin akan tergantikan oleh AI. Ya. Yang orang tinggal pilih mau nada bicara seperti apa. Tapi kalau untuk berbicara di depan orang banyak, meyakinkan orang, jauh ini belum ada deh. Belum ada ceritanya orang percaya sama robot sepenuhnya. Iya. Atau orang percaya sama patung yang bisa bicara misalkan. Nah, itu kan belum ada sejarahnya. Belum ada sejarah. Jadi emang kita harus punya kemampuan itu walaupun basicnya. Sebenarnya basic public speaking itu apa? Ngomong nggak terbata-bata, Ya. berani tetap mata lawan bicaranya, tenang ketika menyampaikan sesuatu, tidak terburu-buru, dan mampu untuk memberikan penekanan dari mana yang memang harusnya ditekan. Nah, kemudian secara artikulasinya bisa jelas kalau ngomong, kemudian bisa atur pernapasan ketika dia berbicara biar nggak ngos-ngosan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus jadi basic sih sebenarnya, yang harus dikuasai dari awal sebelum ke public speaking yang lebih mendalam. Kan kalau misalkan kita berbicara public speaking secara khusus, banyak arah lain public speaking. Tapi kalau kita tariknya secara umum, orang yang berani berbicara di depan orang banyak, yang berani berbicara di depan lebih dari satu orang, sudah bisa dibilang bahwa itu adalah public speaking. Bagus. Satu-satu pun bisa dibilang public speaking, karena kalau misalkan kita ngobrol aku nunduk, Maulana juga nunduk, atau aku lihat ke atas, Maulana juga lihat ke kiri ke kanan, obrolan itu nggak akan pernah asik, ya nggak akan pernah sampai juga. Iya. Nah, mudah bosen. Dan coba perhatikan, banyak yang gagal untuk tatap mata lawan bicaranya ketika berbicara. Coba disurvei deh kalau nggak percaya. Ajak temannya ngobrol. Nah, berapa lama dia berani untuk tatap mata lawan bicaranya? Iya, Ya termasuk kan? saya. Dan itu PR terbesar sebenarnya. PR terbesar orang yang akan terjun ke bidang public speaking ya. Iya. Karena nanti misalnya kita ketemunya dengan kepala dinas pendidikan. Ya. Ya, mas saya ngobrol dengan kepala dinas pendidikan harus nunduk. Mas saya ngobrol dengan kepala dinas pendidikan harus dengan tergesa-gesa. Mas saya bicara dengan kepala dinas pendidikan dengan bahasa yang saya pun nggak ngerti dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, makanya apa? Kemampuan komunikasi yang penting. Kemampuan public speaking itu penting. Untuk apa? Untuk tadi kita punya tujuan kita sampai ke orang dengan apa? Dengan cara komunikasi. Lebih ke situ. Oke. Jadi saya sendiri bingung ini guys. Mau bilang public speaking itu nggak penting, tapi kayaknya semua aspek kehidupan kita itu berkaitan dengan public speaking. Kita sholat pun kita baca Al-Fatihah itu public speaking. Ketika kita terbata-bata berarti kita belum benar public speaking kita. Jadi gini lah ya. Kalau misalkan kita arahkan public speaking ke kehidupan sehari-hari. Iya. Mungkin Maulana juga pernah ya kalau ngobrol sama orang. Nah, Dengar orang itu ngomong pun kita udah pengen ngobrolnya lama-lama. nah, Atau pas ngobrol sama orang
ketika dia udah mulai percakapan, Ya. dia sudah mulai ngomong, Nah. kita sudah langsung, "Hai, kapan lah ini selesai?" Nah, itu pasti terjadi. Iya, iya. Itu pasti terjadi. Dan biasanya mereka yang punya kemampuan public speaking yang oke, Nah, dia akan mampu berbicara lebih dari 10 menit dengan lawan bicaranya walaupun baru pertama kali ketemu. oh. Nah, banyak PR yang akhirnya apa? Ketika ketemu lawan bicara dan dia punya kemampuan public speaking yang masih di bawah rata-rata, dia gagal untuk apa? Mendeskripsikan tujuan, menyampaikan apa yang akan memang jadi goals utamanya dia. Alhasil apa? Lawan bicara nggak tertarik, yang akan berbicara bingung, apa yang terjadi? Gagal untuk eksekusi lebih matang. Gitu. Nah, kalau pekerjaan sih, kebetulan pekerjaan saya sekarang lebih ke ini ya, lebih ke saya harus ketemu dengan orang setiap hari. Dengan orang siapa? Saya harus ketemu kepala sekolah, Kepala. saya harus ketemu guru-guru di sekolah, saya harus ketemu anak-anak di cabang, saya harus ketemu tim yang memang harus disupport dengan sebagai seorang leader. Iya. Kita harus bisa untuk menyampaikan apa yang seharusnya sampai ke timnya kita itu dengan sangat baik kan. Oke. Kita salah menyampaikan, apa yang bakal terjadi? Gagal. Mereka gagal untuk eksekusi dengan matang Nah, tujuannya kita bareng-bareng. Ketemu kepala sekolah buat dealing kegiatan. Nah, kalau ngomong dengan kepala sekolahnya kita udah terbata-bata, kita udah gugup duluan. nggak percaya dia lo. Nah, bayangkan kalau misalkan saya ngomong dengan kepala sekolahnya tatap mata saya, terus saya nunduk. Jadi gini Pak, pada saat nanti jangan Udah. berharap kita bakal Blacklist. kegiatan. Brand Academy ini kita blacklist. Nggak usah. Brand manajernya aja nggak bisa Lebih ke ngomong. situ, bener. Makanya di cabang kita coba untuk bekali tim dengan kemampuan komunikasi yang baik sih sebenarnya. Karena itu yang penting. Itu yang penting. Kalau kita ambil fakta lagi, banyak orang yang pinter, tapi belum tentu dia menguasai basic dasar public speaking. Ya. Tapi kalau misalkan dia pinter, secara akademik, kemampuan komunikasinya oke, kemampuan soft skills lainnya dia juga oke, dia akan jadi nomor 1. Ya, nomor 1 dalam apa? Dalam semua hal. Iya. Benar. Ya, dia kemampuan komunikasinya menarik, dia pinter, apa yang bakal terjadi? Audiens bakal tertarik. Nah, tapi dia punya kemampuan akademik yang bagus, dia punya ide yang brilian, tapi bahasa kitanya nak nyampe ke beda berani. Berani. Kira-kira ide itu bakal jadi kenyataan enggak? Enggak akan. Kita pengen kota, misalkan kita pengen nih, ini bagusnya jadi warna biru. Ngapo sangkan jadi warna biru karena cak ini, karena lebih ini. Tapi cuma dalam hati. Orang bakal tahu enggak kalau misalkan ini ketika diubah jadi warna biru akan jadi lebih bagus? Tidak akan pernah tahu. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita mampu mengkomunikasikan itu dengan baik bahwa oh ini bagus dijadikan warna biru karena A, B, C, D, E, karena ini, dengan cara yang meyakinkan, dengan intonasi yang juga oke, dengan gestur yang menyampaikan juga menarik, nggak perlu good looking ya. Ingat ya, public speaking itu bukan tentang good lookingnya. Ya, public speaking itu bukan tentang good lookingnya, tapi tentang bagaimana kita membekali diri kita dengan kemampuan agar orang lihat dari cara ngomong aja kita udah punya wibawa. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Kalau public speaking wajib ganteng, ya kan? Wajib cantik, wajib putih. Enggak. Bukan ke situ arahnya sebenarnya. Bahkan kalau kita sudah punya kemampuan public speaking yang oke, orang yang belum kenal kita pun atau orang yang baru pertama kali ketemu sama kita, ketika kita ngomong, dia langsung, oh ini kayaknya si A nih, oh ini kayaknya si B nih, punya ciri khas yang dia bisa tunjukkan. Lebih ke situ. Oke. Public speaking penting, ngomong di depan banyak orang penting, ngomong di berdua penting, ngomong di depan mertua sangat penting. Oke. Tapi di sini yang saya pengen tahu gitu, mungkin teman-teman juga pengen tahu hal yang menunjang public speaking kita agar tetap ketika kita menyampaikan public speaking, public speaking kita bagus gitu. Tapi ketika public speaking kita bagus, ternyata ada yang kurang dari public speaking kita. Apa hal yang menunjang untuk public speaking kita? Kalau kita ngomongin hal yang akan yang bisa menjadi penunjang, saya pikir penampilan. Penampilan apakah memang harus ganteng? Enggak. Apakah kita perlu sesi untuk bahas masalah penampilan? Kayaknya belum deh. Boleh. Nanti kita undang. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang basic dasar ya, balik lagi ke basic dasar ya. Ya. Kita bakal percaya diri ngomong depan orang ketika apa?
ketika kita pede dengan apa yang kita pakai, ya kan? Nah, penampilan akan jadi faktor penentu orang itu bakal percaya diri atau enggak. Oke. Perihal dia ganteng atau enggak urusan belakang. Ya. Ya kan, urusan belakang nanti. Tapi yang dilihat adalah bagaimana dia menempatkan dirinya di depan audiensnya. Ya. Kalau kita udah nggak percaya diri dengan diri kita, dimulai dari penampilannya kita, maka kita akan tidak percaya diri. Jadi kalau misalkan kita dengan diri kita sendiri udah percaya diri, mulai dari misal secara pakaian yang pertama, kemudian ada orang yang bahkan dari rambut, misalkan dari alis, nah hal-hal kecil itulah yang akan jadi pembentuk sih sebenarnya. Bentuk. Kalau saya pribadi, sekarang lebih ke sebelum tampil depan orang, wajib tampil di depan cermin dulu. Depan cermin. Kita cek dulu, oh Caknya kalau misalkan aku bentuknya Cak ini menarik nih, ya kan? Oh Caknya kalau misalkan aku pakai baju ini Kurang cocok. nggak cocok nih dengan audiensnya. Nah makanya itu yang penting sebenarnya. Ya. Penunjangnya di situ. Nah kemudian selanjutnya adalah paham konteks dong. Paham konteks. Apa yang akan disampaikan? Materinya. Kalau misalkan kita diminta untuk berbicara tentang pentingnya minum air putih, ya otomatis yang harus kita pelajari adalah tentang pentingnya minum air putih. Nggak mungkin kita pelajari tentang pentingnya minum kopi. Agar apa? Agar kita nyambung juga bahasa Palembangnya dengan audiens yang bakal kita bahas. Tadi ke situ sebenarnya. Oke. Dan itu akan bisa karena terbiasa. Terbiasa. Benar. Satu, penampilan. Dua, paham konteks atau materi yang ingin disampaikan ketika public speaking tadi. Atau ada yang lain? Yang ketiga latihan. Latihan. Latihan ngomong depan kamera ya. Iya. Termasuk seperti ini. Saya ini masih belajar ini. Saya pun merasakan hal yang sama. Jadi kalau untuk komunikasi depan orang banyak mungkin sudah terbiasa. Sangat sering. Iya. Tapi kalau untuk ngomong depan kamera kayaknya perlu latihan lagi. Iya, iya. Ya, itu juga mungkin masalah selanjutnya public speaking ya. Ketika dia udah terbiasa bicara di depan orang lain, tapi umum gitu, nggak ada kamera di depannya, itu lancar, benar. Nggak ada hambatan. Tapi ketika bicara di depan kamera, kaku, terbata-bata. Itu hal yang lumrah. Karena kita balik lagi ke tadi, apakah kita udah percaya diri atau belum dengan dirinya kita? Apakah kita memang sudah ngerasa cukup belum dengan modalnya kita untuk membicarakan yang akan kita bicarakan. Ya, jadi kalau misalkan kita belum percaya diri dengan hal-hal itu, otomatis dengan kamera takut, dan itu akan berpengaruh sebenarnya ke bagian sampai atau tidak sampainya yang akan disampaikan. Karena lah gugup duluan kan. Iya, udah takut duluan. Apalagi kalau yang interview cantik misalkan, atau aduh itu berbahaya kalau misalkan kita gugup duluan kan. Atau dia cewek ketemu interviewer yang cowok ganteng gitu, mudah gugup. Makanya kita harus membiasakanlah dengan hal seperti itu. Jadi kalau misalkan balik lagi ke apa yang harus disiapkan, cobalah ngobrol dengan orang, ngobrol dengan lawan bicara untuk lebih memberanikan diri tatap mata lawan bicaranya. Nah, kita akan punya kepercayaan diri yang lebih kok setelah itu. Ada juga yang orang ketika salaman dengan lawan bicaranya tidak berani tatap mata lawan bicaranya. Ada orang yang ketika ngobrol lebih pilih untuk nunduk daripada coba lihat mata lawan bicaranya. Ada orang yang kalau lawan bicaranya tatap matanya, pengennya ada interaksi non verbalnya, tapi apa yang terjadi? Gugup duluan. Tapi tadi kalau saling tatap gitu ya, tatap tadi, tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak mau, itu gimana nih? Oke, tatap mata lawan. Yang nggak terbiasa mungkin cowok ke cewek gitu kan, cewek ke cowok, mungkin mereka malu-malu ataupun nanti terlalu mungkin bukan muhrim lah ya. Nggak terbiasa. Iya, misalnya cowok ini terlalu ini kan, mungkin bukan muhrim, nggak boleh gitu. Nah, kalau itu gimana dong caranya? Area muka kan banyak ya. Kalau misalkan kita tidak terlalu percaya diri dengan kita tatap mata lawan bicaranya kita, coba fokuskan ke titik-titik yang lain. Tapi seakan-akan kita tatap mata lawan bicaranya kita. Tapi dengan catatan bukan kita membayangkan yang kita lihat ya. Iya, benar. Tapi lebih ke takut nih dengan mata, coba kita ke jidat ya. Tapi jangan sampai kelihatan bahwa mata kita ngeliatin jidat. Itu yang saya lakukan sekarang. Karena
Karena komunikasi juga bakalan erat kaitannya dengan psikologis orang. Ya serius. Iya, benar, Ya. benar. Semakin orang itu berani tatap mata lawan bicaranya, psikologisnya akan semakin kelihatan. Oke, betul. Dan rasa percaya dirinya untuk memenangkan percakapan akan jauh lebih besar. Nah, jadi psikologis komunikasi itu adalah yang berani tatap mata lawan bicaranya ketika komunikasi dan berani bertahan untuk menyampaikan argumennya dengan tetap dia tatap mata lawan bicaranya, dia punya potensi untuk menang lebih duluan Iya. daripada lawan bicaranya. Terkadang pun ketika public speakingnya bagus loh ya, walaupun dia salah, tapi dia kelihatan benar. Sebenarnya itu sisi gelapnya public speaking ya teman-teman. Wah, sisi gelap public speaking itu. Jadi konteksnya sebenarnya itu salah, tapi ketika public speakingnya benar, oh benar juga apa yang dikatakan Kando Warisan itu. Itu berbahaya ya teman-teman. Bahaya teman-teman, jangan diadopsi itu. Banyak Karena yang seperti itu, Ndo. ada fase di mana kita menggunakan retorika. Iya. Tapi kan itu butuh ketenangan, butuh mental, dan butuh pengalaman saya pikir. Orang yang mampu membaca kondisi, kemudian orang yang mampu mengendalikan kondisi, dia akan bisa untuk mengarahkan kemana arah dari percakapan. Makanya apa? Ketika dia salah, yang dilakukan adalah retorika kata, dibalikin lagi terus, puter. Sampai kelihatan benar. benar. Dan itu saya pernah lakukan ya. Benar-benar. Ya, bukan Kando aja sih, banyak. Mungkin teman-teman sudah tahu. Mungkin banyak kan ternyata ketika ditelusuri ternyata apa yang disampaikan oleh dia itu salah. Tapi kemampuan public speaking yang bagus mampu membalut yang salah jadi benar. Ya, Tapi sebenarnya tujuan public speaking itu bukan membenarkan yang salah sebenarnya. Itu yang harus kita coba luruskan ya. Ya. Jadi jangan sampai, makanya saya sempat isi salah satu seminar tentang public speaking. Yang saya sampaikan ke peserta adalah jangan sampai mindset public speakingnya itu salah. Iya, benar. Kita harus tahu tujuan dong. Kita belajar public speaking itu untuk apa? Nah, Kemana? Kalau mindsetnya kita udah, aku belajar public speaking pengen bohongin orang. Nah, aku belajar public speaking biar apa yang aku sampaikan ini kelihatan bener gak lo? ya, Itu sudah salah. jangan. Ya, tapi lebih ke apa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti sama audiensnya kita. Karena sasaran utama dari public speaking adalah audiens atau orang. Kalau kita public speaking bagus tapi tidak berani menyampaikan itu ke orang, kita nggak ngomong sama siapa gitu kan. Ya, benar. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jangan gunakan public speaking untuk hal-hal yang tidak benar. Hal negatif ya. Hal negatif. Jadi silakan pelajari public speaking karena ini memang benar-benar sangat penting. Kami nggak bohong loh. Kami bukan marketing public speaking loh ya. Bukan. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang penting atau nggak penting kita belajar public speaking, 1000% deh sepakat bahwa public speaking itu penting. Betul. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa saat ini masih kurang dalam public speaking, masih punya kelemahan dalam public speaking, monggo. Banyak kok tools yang bisa digunakan untuk belajar public speaking. Banyak kok buku yang bisa dipelajari untuk public speaking, dan sebelum terlambat. Ya. Karena kalau misalkan kita udah masuk ke dunia kerja atau sebelum terjun ke dunia kerja, kita gagal untuk satu deh diminta, coba deh mas deskripsikan diri mas sekarang. Mas dari mana? Kerjaannya apa? Lulusan apa? Dan kemarin pada saat di kampus apa aja yang kegiatannya seperti apa? Kita gagal untuk menyampaikan itu dengan baik. Dengan balutan komunikasi yang oke. Apa yang bakal terjadi? Ketidaktertarikan orang untuk tahu lebih dalam tentang itu. Langsung di-cut. Langsung dong. Dan itu pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi. Dan kalau misalkan ditarik lebih jauh lagi, bahwa salah satu hal yang bisa bantu saya dapat pekerjaan adalah kemampuan komunikasi. Salah satu hal yang bisa bantu saya untuk move dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya adalah kemampuan komunikasi. Salah satu hal yang bisa bawa saya sampai ke kondisi yang sekarang itu juga kemampuan komunikasi. Ya, jadi skill-skill lain adalah skill-skill penunjangnya. Ya. Makanya apa? Harus ada keseimbangan antara kemampuan komunikasi dan kemampuan-kemampuan yang lain. Kalau cuman hanya sekedar mengembangkan kemampuan komunikasinya, gagal diiringi dengan kemampuan-kemampuan yang lain, apa yang bakal terjadi? Dia akan jadi komunikasi yang sifatnya adalah pengaman diri. Padahal nyatanya kosong. Nah, ujung-ujungnya adalah tong kosong nyaring bunyinya. Nah, kita nggak mau ke situ sih sebenarnya arahnya.
Jadi bagi teman-teman yang masih ragu, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya Kando Warisan ini adalah brand manager di Brand Academy by Ruang Guru. Jadi udah banyak pengalaman, baik itu penyampaian materi ke siswa-siswa, perekrutan anggota, karyawan ya, pegawai gitu di Brand Academy. Jadi udah banyak lah pengalaman berkaitan dengan public speaking. Jadi kami tidak bohong. Semoga Silakan pelajari public speaking mumpung waktunya masih ada. Baik, benar ya, Pak ya? benar, cukup sih sebenarnya. Jadi selagi masih ada waktu, belajarlah dulu. Banyak hal yang bisa dipelajari dari public speaking, dan banyak hal yang bisa didapatkan dari public speaking. Banyak hal yang bisa kamu kejar dengan kemampuan public speaking. Public speaking bukan cuma sekedar modal dasar, tapi modal utama yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, benar. Oke, mungkin kita udah sampai di akhir ini. Oke. Mungkin ada closing statement dari Kando Warisan. Closing statement. Ya, untuk teman-teman yang menonton sampai akhir. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang closing statement sih, mungkin aku cuman satu hal ya. Bahwa public speaking itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir. Public speaking itu sesuatu yang dibentuk, dipelajari dan diaplikasikan. Kemudian public speaking itu kemampuan yang memang wajib dimiliki dan dikembangkan. Dengan kita punya kemampuan public speaking yang bagus, dengan kita punya kemampuan komunikasi yang bagus, maka kita bisa mendeskripsikan apa yang memang menjadi tujuannya kita. Dan kita bisa menyampaikan itu ke orang lain dengan sangat baik, sehingga tujuan dari apa yang akan kita kejar itu bisa didapatkan bareng-bareng. Oke, benar. Jadi sebelum terlambat, yang memang masih belum percaya diri dengan kemampuannya, dengan kemampuan baik itu kemampuan komunikasi atau kemampuan public speaking dan lain-lain, segera dipelajari, segera diperbaiki, segera di-upgrade. Karena nggak ada yang bisa bantu kita untuk upgrade kemampuan komunikasi kecuali kita sendiri. Buku cuma sebagai modalnya kita. Modal. Tapi pengaplikasian kita yang akan melakukan. Jadi kita belajar tentang mana sih caranya biar ngomong nih sama orang berani tatap mata lawan bicara, tapi tidak berani praktek. Bohong. Ya, tapi kalau misalkan kita berani coba, apa yang bakal terjadi? Ya. Kita bisa dapat evaluasinya. Oh, ternyata sudah mulai berani. Dan berbicara dengan orang lain, dengan tatap mata lawan bicaranya akan jauh lebih asik daripada kita ngobrol dengan orang lain tapi tidak tatap mata lawan bicaranya. Oke. Lebih ke situ sih sebenarnya. Cukup sih. Cukup. Ya. Jadi itu ya sedikit closing statement dari Kando Warisan. Tadi sudah banyak kita bahas ketika teman-teman memang pada saat ini lagi berada di fase tidak percaya diri dengan kemampuan public speakingnya. Tadi sudah dibahas apa yang harus dilakukan, ya baik itu belajar. Sekarang banyak platform untuk belajar public speaking. Ketika kuliah, teman-teman ikuti organisasi yang dapat menunjang public speaking tadi. Terus kalau ada kesempatan ikut lomba gitu, biar apa yang sudah kita pelajari kita aplikasikan. Nah, jadi kalau kalian nonton sampai dari awal sampai habis, pasti kalian paham. Nah, intinya public speaking itu mudah, tapi akan sulit untuk diaplikasikan. Ya. Jadi teman-teman, ini saja untuk podcast kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga dapat mengedukasi teman-teman, menginspirasi teman-teman, serta membuat teman-teman lebih percaya diri untuk mengasah kekuatan atau kemampuan public speaking ini, karena ketika nantinya kita memasuki dunia kerja, public speaking ini sangat penting untuk menunjang karir yang akan kita gapai. Baik, terima kasih. Saya Maulana. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Maulana. Ya, makasih Kando.